Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat Kurma Al-Fityah dimanapun antum berada, Alhamdulillah di hari yang ke-14 bulan Ramadan ini kita bersyukur semua kita masih dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga demikian adanya hingga akhirnya nanti. Dan kita berharap kita terus bersemangat hingga akhir Ramadan mengejar berbagai keutamaan dan keberkahan yang terhidang di bulan suci Ramadan ini. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang berbahagia ini insya Allah kita akan membahas mengenai adab-adab dalam berpuasa. Tentunya kita sama-sama memahami bahwasanya berpuasa artinya adalah menahan. As-siyamu huwa al-imsak. Puasa adalah menahan. Menahan dari apa? Menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita, mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Kita ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap dengan puasa ini kita juga diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun dalam berpuasa tidak hanya kita menahan makan dan minum dan hubungan intim suami istri saja, namun kita juga diharuskan untuk menahan seluruh panca indera kita dari hal-hal yang mengandung dosa dan maksiat. Maka ada beberapa adab-adab yang mesti kita lakukan supaya puasa kita diterima dan pahala puasa kita tidak terkurangi atau bahkan tergerus atau bahkan puasa kita sia-sia belaka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau terus-menerus melakukannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka dengan demikian, mari sama-sama kita menjaga lisan kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan bahas apa saja adab-adab ya secara rinci yang mesti kita patuhi ya, sehingga pahala puasa kita ya bisa kita terima. Ya tentunya tidak ada yang tahu ya berapa pahala yang akan kita terima, karena puasa itu sendiri adalah amalan khusus ya, siyamuli wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa itu adalah untukku, khusus untukku, dan akulah langsung yang akan memberikan pahalanya, dan masing-masing kita tentu pahalanya berbeda-beda. Maka puasa ini termasuk amalan rahasia ya, yang hanya Allah yang tahu siapa sebenarnya di antara kita yang benar-benar berpuasa, atau hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja tapi ternyata tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Baik, sahabat kurma dimanapun berada ya, beberapa adab-adab yang disunnahkan oleh Rasulullah untuk kita jalani saat kita sedang berpuasa. Yang pertama adalah bersahur ya. Tasahharu fa inna fis sahur barokah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur ada keberkahan. Maka kita berusaha untuk selalu ya, bangun kalau bisa kita lebih awal bangunnya ya. Kemudian kita lakukan sholat dulu, kemudian kita berzikir, berdoa, kemudian mendekati akhir menjelang sholat subuh ya, atau setengah jam sebelum azan berkumandang kita mulai bersahur. Karena di antara sunnah sahur ini juga adalah takhirus sahur ya, melambatkannya ya, tidak terlalu cepat. Maka kita berharap ya kita bersahurnya itu di akhir waktu ya, menjelang sebelum azan subuh. Jadi jangan sampai jam 2 malam, jam 3 dini hari itu kita sudah
bersahur, yaitu tidak mengikuti sunnahnya ya. Jadi takhirus sahur itulah sunnah dan adabnya dalam bersahur, yaitu kita mengakhirkan waktunya ya. Kemudian bersahurlah kita dengan makanan-makanan yang sehat ya. Tentunya yang diajarkan Rasulullah adalah beliau juga bersahur dengan beberapa butir kurma ya, dengan jumlah yang ganjil. Nah, kalau tidak bisa atau tidak ada makanan, maka setidaknya bersahur dengan air putih. Nah, ini insya Allah juga akan mendapatkan keberkahannya. Di samping untuk kekuatan tubuh ya, untuk supaya kita bisa maksimal menjalankan ibadah puasa sampai maghrib ya, fisik kita kuat ya, kita juga mendapatkan pahala bersahur dan banyak keberkahan lain yang bisa kita dapatkan. Kemudian ya, ada berikutnya adalah dalam berpuasa kita menjaga pandangan kita, pendengaran kita, lisan kita, dan anggota tubuh kita yang lain dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahala puasa kita ya. Di antara perbuatan yang bisa menghilangkan atau menggerus atau mengurangi pahala puasa kita adalah diantaranya adalah berbohong ya, bergunjing, jauhi pergunjingan, jauhi pergosipan. Yang kita nonton gosip ya di bulan Ramadan bisa merusak pahala puasa kita. Kemudian juga jangan kita bertengkar ya. Kemudian jangan kita mengadu domba, memfitnah orang ya. Dan juga jangan berkata-kata kasar yang menyakiti perasaan orang lain. Jadi jagalah lisan kita, jangan sampai ada kata-kata buruk yang keluar dari lisan kita yang kemudian bisa menyakiti hati orang lain atau memfitnah orang lain, menggunjing, membuka aib orang lain, atau bahkan berbohong ya, karena ini bisa merusak pahala puasa kita. Di samping tentu ya dosanya sungguh luar biasa. Begitu juga menonton ya, melihat sesuatu yang bisa merangsang mohon maaf hasrat atau birahi, maka ini dihindarkan. Jangan sampai kita melihat lawan jenis dengan hasrat. Nah ini ya, sedang berpuasa maka semua ini kita jaga sehingga puasa kita bisa diterima oleh Allah dan pahalanya pun bisa kita terima dengan sempurna ya. Tentunya hanya Allah yang tahu masalah pahala ya. Yang jelas kita berusaha untuk senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Kemudian lagi adabnya ya, ketika kita sedang berpuasa kita disunahkan untuk banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah, karena di antara doa orang yang tidak ditolak adalah doa orang yang sedang berpuasa ya. Dan khususnya sebelum kita berbuka ya, jadi kita perbanyak membaca doa-doa di saat itu. Nah, dan apa saja doanya ya, tentu kalau di saat berbuka ya, doanya adalah dhahabaz zama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Adapun doa yang biasa kita lakukan selama ini atau yang kita hafal selama ini dengan mengucapkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini juga tentunya boleh ya kita ucapkan doa ini walaupun ini hadisnya adalah hadis mursal ya. Kemudian di antara adab yang lain adalah menyegerakan berbuka puasa ya. Begitu sudah azan subuh kita segera berbuka, tidak melambat-lambatkan ya seperti perbuatan Yahudi terdahulu ya, karena dengan melambatkan ini juga tentu tidak akan menambah pahala kita ya. Jadi segera berbuka saat waktunya sudah tiba, tidak perlu menunggu sampai muazin misalnya mengucapkan hayya 'alas shalah. Nah, ini di sebagian daerah ada yang seperti itu ya, dan tentunya ini tidak ada landasan syar'inya sama sekali. Jadi menyegerakan berbuka itu adalah hal yang sunnah ya, adab ketika kita berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Mazala ummati fi khair ma'ajjala fitar wa akharas sahur." Umatku senantiasa berada dalam kebaikan ketika mereka menyegerakan berbuka dan melambatkan sahur.
Kemudian ya, ketika kita saat sedang berpuasa, kita juga diharapkan menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan ya, kita menjadi atau hal-hal yang menghilangkan hikmah ya dari puasa tersebut. Hikmah dari puasa itu diantaranya dengan kita merasakan haus dan lapar, kita menjadi orang yang berempati ya kepada kaum fakir miskin dan duafa yang mereka sangat sulit mendapatkan makanan ya, sehari-harinya mereka merasakan lapar. Dengan kita berpuasa, kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga kita juga ingin ya, punya keinginan dan bersimpati kepada mereka untuk membantu saudara-saudara kita yang bernasib lebih tidak baik ya daripada kita. Maka kita juga diharapkan jangan terlalu banyak tidur. Dengan banyak tidur ya, akhirnya kita tidak merasakan haus dan lapar ya, yang seharusnya juga kita rasakan sebagai pendidikan puasa kita, sehingga timbul rasa sayang, timbul rasa empati, belas kasihan kepada kaum fakir miskin yang selalu atau sering merasakan haus dan lapar, bahkan tidak hanya 13 jam ya seperti kita yang berpuasa hanya kurang lebih 13 jam, bahkan mereka untuk berbuka juga belum tentu punya makanan ya. Jadi puasa mengajarkan kita untuk berempati ya, kepada saudara-saudara kita. Jadi jangan banyak tidur. Nah, ini adabnya juga. Kemudian di antara adab puasa juga bagaimana kita dalam melaksanakan puasa Ramadan ini ya, Allah memberikan satu ibadah khusus yaitu salat sunnah tarawih. Maka ya sebaiknya kita berupaya ya sekuat mungkin ya untuk kita bisa melakukan sholat sunnah tarawih setiap malamnya ya, dan jangan sampai kita tinggalkan karena ini hanya spesial, hanya ada di bulan suci Ramadan saja. Kemudian ya, orang-orang yang berpuasa juga disunahkan untuk banyak bersedekah ya, untuk banyak berinfak, memberikan takjil atau memberikan iftar ya untuk orang lain yang sedang berpuasa. Man fattara shaiman falahu mithlu ajri shaim min ghairi ayyanqusa min ajri shaim syai'an. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka untuk orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi jatah mereka sedikit. Nah, jadi kita manfaatkan ya saat bulan Ramadan ini kita banyak berbagi kepada sesama ya, memberikan takjil, berinfak, bersedekah karena pahalanya Allah lipat gandakan ya. Kemudian lagi bahwa Ramadan adalah syahrul Quran ya, maka kita isi ya, bulan Ramadan kita ini dengan banyak membaca Al-Quran. Saat sedang berpuasa ya, daripada kita banyak mengobrol, daripada kita banyak menonton hal-hal yang tidak baik ya, atau bahkan nauzubillah menggunjingkan orang ya, atau hal-hal lain yang sia-sia, maka sebaiknya kita isi waktu-waktu kita dengan banyak bertilawah Al-Quran. Maka kita pasang target untuk Ramadan kali ini, saya akan menghatamkan Al-Quran 3 kali atau 2 kali atau minimal 1 kali ya, atau bahkan lebih ya, tergantung bagaimana kemampuan kita masing-masing ya. Nah, setiap huruf-hurufnya Allah akan beri ganjaran 70 bahkan 700 atau mungkin lebih ya dari huruf-huruf dan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Jadi sangat rugi sekali kalau kita sia-siakan waktu di bulan suci Ramadan ini. Mari kita banyak membaca Al-Quran sehingga ini juga bisa menjauhkan kita ya dari perbuatan yang sia-sia, menonton yang tidak bermanfaat, mengobrol yang bahkan kemudian menyebabkan ya, kita menjadi bergunjing ya, ceritakan aib orang lain ya, bergosip dan lain sebagainya. Untuk menghindari itu, maka membaca Al-Quran adalah solusi yang tepat ya, untuk banyak kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Dan bagi yang menghafal juga ya, insya Allah ini juga akan diberikan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini.
Kemudian ya sahabat sekalian, ya, jangan lupa kita mendoakan untuk negeri kita ini supaya menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Kita doakan juga pemimpin-pemimpin negeri ini, semoga mereka amanah menjalankan tugas mereka, ya. Mereka takut kepada Allah, ya, dan mereka menyayangi kita semuanya sebagai rakyatnya, ya, sehingga mereka bisa memimpin dengan baik, dengan adil, dengan penuh kasih sayang, ya. Kemudian terhindar dari korupsi, kolusi, manipulasi, dan memakan uang rakyat dengan cara yang batil atau hal-hal yang bisa merugikan lainnya. Kita doakan mudah-mudahan negeri kita ini semakin Allah cintai, penduduknya juga semakin baik, ya, dengan hadirnya Ramadan kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik. Dan kalau kita semuanya mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi maksiat, maka negeri kita ini akan Allah ridhoi dan cita-cita kita pun tercapai, ya, menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Jadi mari kita banyak berdoa. Selain untuk diri kita, untuk keluarga kita, juga kita berdoa untuk bangsa dan negara kita sehingga menjadi negara yang sesuai dengan harapan kita semuanya. Baik, sahabat kurma, mudah-mudahan ya, apa yang kita sudah sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat, khususnya buat diri saya pribadi dan kita semuanya. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita dan juga ibadah yang lainnya. Mari terus tetap semangat hingga akhir Ramadan, di mana di situ ada malam Lailatul Qadar dan di situ ada janji Allah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi jangan sampai kita tergiur promo dunia, ya, yang akhirnya menyebabkan kita meninggalkan promo akhirat yang masih tersedia di bulan suci Ramadan. Karena ini fenomena yang terus-menerus terjadi, ya. Ketika di akhir Ramadan banyak sekali kita yang sudah mulai lemah, yang sudah mulai lengah, ya, sehingga mereka asik dengan persiapan menyambut lebarannya. Sedangkan untuk ibadah Ramadannya itu mereka sudah ada yang bosan, ya, ada yang memang sudah keletihan karena sudah kebanyakan jalan ke pasar, ke mall, ya, mencari kebutuhan ini dan itu. Nah ini ya, ini kita upayakan ya untuk selalu kita jaga, jangan sampai hal-hal yang berbau duniawi ini yang mengganggu kekhusyuan ibadah kita atau bahkan kita tidak lagi bertarawih, ya. Karena apa? Karena kesibukan mencari persiapan untuk lebaran kita, yang padahal juga wallahu a'lam apakah kita sampai ke sana atau tidak, kita tidak tahu. Namun ya, kita sudah menggadaikan, ya, puncak dari promo Allah, ya, di mana kesempatan untuk mencapai malam Lailatul Qadar dan itqun minan narnya kita tinggalkan demi promo dunia, ya. Mudah-mudahan kita semuanya terus semangat menggapai ridha Allah, mencari meraup pahala sebanyak mungkin, memburu surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dan kita kembali menjadi suci setelah bulan suci Ramadan dan bisa meraih gelar takwa seperti yang dijanjikan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Dengan apa? Dengan menjaga adab-adab yang telah kita sampaikan tadi. Jadi kita tidak hanya menahan makan dan minum, tapi juga kita menahan lisan kita menahan mata kita menahan telinga kita menahan tangan kita. Jangan sampai melakukan dosa dan maksiat. Orang yang biasa melakukan ini ya 30 Ramadan, maka ini akan menjadi pelatihan buat dia. Insya Allah setelah Ramadan dia pun akan terus melakukan kebiasaan itu dan insya Allah ya ketakwaan itu menjadi hiasan ya dalam dirinya. Ya. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.